Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Himpaudi Jernih. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan SPJ tahun 2022 versi Kecamatan Jernih ya. Karena memang dari kami sudah membuat formatnya dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mau bisa jadi referensi lah. Oke, ini filenya sudah saya siapkan dan saya buka. Yang pertama kali yang harus kita kerjakan adalah ini ya, yang dari pertama ini file yang untuk ini kan filenya dalam bentuk Excel. Ini di bawah ini ada beberapa poin ya, beberapa halaman. Yang pertama yang harus diisi adalah data lembaga. Nah, ini nama satuannya pendidikan apa, kemudian diketik desa dan kecamatannya apa, nama kepala lembaga, jabatan. Kalau punya NIP ya diisi, kalau nggak ada ya kosong, nggak apa-apa. Kemudian nama bendahara dan yang paling penting adalah pagu. Oh, ini dirubah ya, ini 2016 ganti 2022. Oke. Pagu ini penting karena nanti menentukan hasil akhir dari SPJ-nya. Ini hanya buat contoh saja ya, pagunya sekian. Kemudian kalau sudah diisi, masuk ke print 1 ini ya, yang warna kuning ini, diklik. Masuk ke RKS tahap 1. Jadi seperti ini formatnya ya. Ini format sudah mengacu ke salur. Ini format RKS ini sudah mengacu ke poin-poin yang ada di salur ya, BUP salur, jadi lebih klop lah, lebih pas. Jadi untuk RKS-nya diisi manual ya, apa saja pembeliannya. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Yang poin pertama seperti halnya buku. Kalau yang lainnya ini ya, nama ini ya, sebelum masuk ke sini, ini ya nama satuan. Ini sudah otomatis ya karena memang sudah mengisi di data lembaga. Kemudian yang di sini nih, yang ini ya, menyetujui pengelola dan bendahara, ini juga otomatis namanya karena memang tadi sudah diketik ya. Terus untuk tanggalnya, tanggal ini diketik manual karena RKS, jadi pembuatannya itu saya taruh di awal bulan ya, awal bulan semester, karena memang ini adalah Januari Juni, jadi saya taruh di tanggal 1 Januari 2022. Oke, selanjutnya pengisian di poin-poin RKS-nya yaitu tergantung dari lembaga pembelanjaannya itu di apa ya, tinggal ngisi di sini apa saja. Kebetulan ini saya isi seperti halnya ini ya, buku paket pembelajaran, jadi ini diketik manual ya, ABE karena memang RKS. Kemudian di bawahnya ini karena memang nggak ada pembelanjaan untuk pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, jadi dikosongi saja nggak apa-apa. Tapi ini jangan diapa-apain karena memang ini kalau dihapus atau di delete ini ada apa ya, ada rumusnya, jadi jangan dihapus, biarin aja posisinya seperti ini. Jadi kita ketik yang kita perlu saja, yang kita perlukan, di mana kita belanja seperti ini. Setelah pembelanjaan buku, paket dan ABE, kemudian langsung ke E ini ya, karena memang pembelanjaannya ke pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan apa saja ya. Ini seperti halnya ATK, kemudian kipas angin, kemudian tinta printer Epson ya. Nah, kenapa ini kok terpisah? Padahal ini juga masuk ke ATK karena memang pembeliannya ini, yang ATK pertama ini adalah akumulasi dari beberapa ATK. Jadi ya dijadikan satu saja namanya ATK gitu, daripada disebut banyak karena memang dalam satu waktu pembeliannya. Kemudian
yang di bawah ini di lain tanggal atau lain hari, tapi hanya beli satu saja, jadi disebutkan barangnya yang dibeli apa. Seperti halnya ini juga tinta printer Epson. Tinta printer Epson nggak disebut ATK karena memang belinya cuma satu, jadi langsung disebutkan barangnya. Tapi kalau beli banyak, macam-macam lah barangnya, jadi cukup ditulis ATK saja nggak apa-apa, di kolektif lah. Yang penting nanti di notanya itu rinciannya apa. Oke, sudah selesai. Kemudian paket data internet. Nah, ini yang memang yang dibeli pakai data internet ya. Pakai data internet ini langsung ditulis cukup satu saja, cuman di sini diketik volumenya, jumlahnya itu 6 karena memang 6 bulan ya. Ini bukan paket ini, tapi ya nggak apa-apa disebut paket karena memang paket ya, pakai data internet, atau disebut bulan nggak apa-apa. Jadi boleh pakai satuannya atau volumenya, boleh bulan, boleh paket ini boleh, atau bulan, berarti 6 bulan itu boleh untuk pakai data internet. Jadi terserah teman-teman minatnya yang mana gitu ya. Kemudian di sini ditulis apa namanya, harga satuannya anggaplah pembelian satu paket internet itu adalah 100.000, nanti dikalikan sama 6 ini ya. Tapi ini sudah otomatis kok, hasilnya sama dengan 600. Otomatisnya ya sudah dirumuskan seperti ini ya, saya klik 2 kali. Nah ini kan dalam bentuk rumus, jadi teman-teman enak, tidak usah apa namanya mikir-mikir rumus lagi, sudah otomatis ya. Nanti filenya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa download ya. Kemudian di bawahnya lagi bisa beli apa ini ya, bukan beli ya, tapi penggunaannya, pembelanjaannya untuk pemeliharaan ruang kelas. Pemeliharaan ruang kelas kan macam-macam, bisa beli cat, bisa beli kuas, bisa beli apa dan sebagainya. Jadi cukup disatukan saja, artinya satu paket gitu ya, satu paket diakumulasikan di kolektif, jadi jumlahnya besar ya. Tapi nanti di nota bisa dirinci. Kemudian upah tukang, kenapa upah tukang kok nggak dijadikan satu sama yang di atas? Karena nanti ada kwitansi lain, kemudian apa namanya, bisa kerja 2 hari atau sampai 3 hari kan bisa berbeda dengan pemeliharaan ruang kelas. Artinya ini, kalau ini kan yang di atas ini kan belanja barang. Pemeliharaan ruang kelas ini kan belanja barang, jadi nanti isinya notanya itu belanja barang. Tapi kalau upah tukang itu adalah pembayaran upah tukang yang bisa dibayar dalam waktu 1 hari kerja atau 2 hari kerja atau 3 hari kerja. Dan ini 2 hari kerja, jadi tukangnya satu tapi dikerjakan dalam 2 hari. Satu dalam 2 hari, ini maksudnya. Oh, 2 orang dalam 2 hari, ya, 2 orang dalam 2 hari. Jadi kalau 2 orang, ya, 2 orang dalam 2 hari ini per orangnya itu dibayar 150, ya, volumenya 2 hari. Jadi totalnya untuk volumenya ya, untuk satuannya, harga satuannya ini diakumulasikan 2 tukang dijadikan satu menjadi 300. Per tukangnya dibayar 150 ya, dikalikan 2 hari menjadi 600. Jadi 600. Oke. Selanjutnya ini ya, untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Nah, ini hanya percontohan ya. Ini beli alat kebersihan. Nah, beli alat kebersihan apa saja? Nah, ini kan banyak alat kebersihan, bisa sapu, terus bisa tempat sampah, bisa serok dan lain sebagainya ya. Jadi cukup dijadikan satu paket ya, satu paket. Jadi berapa totalnya?
ya jumlahnya sekian, 273 kali satu paket menjadi 2, ya tetap 273. Kemudian ini ya, yang versi 2022 ini ada pembayaran honor. Kalau yang tahun-tahun kemarin kan nggak ada pembayaran honor. Jadi yang versi sekarang ini ada pembayaran honor, honor kepala dan honor guru. Nah, honor kepala ini kan 1 orang, pembayarannya adalah 6 bulan. Jadi berapa pembayaran untuk guru, untuk kepala per bulannya? Nah, di sini dicontohkan 500 kali 6 bulan sama dengan 3 juta. Ini kan sudah 500 kali 6 sama dengan 3 juta. Kemudian untuk guru ini per guru 300 per bulan. Ya, oke. Untuk guru ini jumlah gurunya ada 3, dibayar selama 6 bulan. Jadi 6 kali 3, 6 bulan kali 3 guru sama dengan 18. Kemudian karena gurunya ada 3, per guru dibayar 100, jadi ini dihitung per bulan ya. Iya, terus 300. Benar ya? 100 ya. 300 per guru. Oh ya maaf, ini per guru 300 ya. Jadi ini per guru 300 dikali 18 sesuai dengan jumlah guru dan jumlah bulannya ya. 3 kali 6 sama dengan 18, per guru dibayar 300 per bulan. Jadi 300 kali 18 sama dengan 5.400.000. Maka jumlah total yang ada di bawah ini ya, ini harus sesuai dengan pagu yang di awal tadi ya, data lembaga itu ya. Pagunya berapa? Ini 18.138.000. Maka yang di sini harus 18.138.000. Seperti itu ya. Kalau teman-teman punya RKS yang apa artinya yang sudah jadi, RKS yang sudah jadi, yang sesuai dengan pagunya malah lebih enak, tinggal pasang-pasang gitu. Jadi sudah jelas, nanti otomatis sesuai gitu ya, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Oke, selanjutnya setelah mengisi RKS ini masuk ke print 3. Di print 3 ini secara otomatis nanti kalau ininya ini bisa disamakan ya, ketikanya disamakan dengan ini ya. Ketiknya disamakan karena memang formatnya sama. Kemudian yang ininya angkanya ini kan kita kan kadang-kadang keliru ya, keliru kalau ngetik manual itu keliru 1 angka itu sudah fatal lah, sudah beda dengan pagunya. Maka di sini dibuat otomatis. Ini juga dibuat otomatis, ini dibuat otomatis. Jadi teman-teman lebih enak, nggak usah terlalu repot-repot ngitung lagi di print 3. Print 3 ini adalah laporan penggunaan belanja ya, laporan penggunaan belanja. Ini juga harus di print ya. Di print, kemudian di bawah ini ada tanda tangan pengelola dan juga, otomatis juga. Kemudian di tanggalnya, karena adalah dalam bentuk laporan. Ini Juni nih ya. Ini bukan Desember. Jadi ini ditulis Juni karena memang ini Januari Juni. Kemudian ini 2022 tanggalnya di akhir bulan Juni ya, bisa tergantung sih 30 atau 29 ya. Atau ya dikosongin aja lah, pokoknya ambil di akhir Juni gitu ya. Ambil di akhir Juni. Ini ketik manual. Kemudian untuk sisa dana ini harus, karena ini adalah dalam bentuk laporan, untuk sisa dana ini harus kosong semua. Harus kosong semua.
Ini harus kosong ya, karena memang eh, ini kan jumlah penerima, jumlah uang yang diterima kan segini, kemudian realisasi pengeluarannya itu harus habis, jadi sisa dana ini nol, harus nol semua. Ini ya, harus nol semua. Kemudian dicek paling bawah. Di sini angka di sini dan angka di sini ini harus sama, dan harus juga sama dengan yang di sini. Kalau sudah cocok, sudah sama, berarti sudah selesai. Kalau ada yang nggak sama, berarti ada yang salah. Tapi kalau untuk otomatis file ini, insya Allah enggak. Ini sudah sudah di otomatiskan semua. Untuk yang print 1 dan print 3 ini sudah otomatis ya. Ini sudah selesai yang print 3, kemudian masuk ke print 4. Print 4 ini adalah rekap transaksi penggunaan dana UP ya. Ini untuk nama satuannya otomatis semua, kemudian yang ini yang jumlah ini juga otomatis semua ya. Ini otomatis semua. Terus yang tanggal ini adalah tanggal pelunasan, dan ini tidak otomatis, tapi gampang lah kan. Untuk tanggal pelunasan ini kan bisa dilunasi dalam 1 hari atau bisa dilunasi dalam 2 hari atau 3 hari. Nah, kebetulan ini saya buat untuk pelunasannya adalah dalam 1 hari, nggak apa-apa. Jadi dibuat satu saja, kemudian di copy sama semua, nggak apa-apa. Kemudian untuk nomor bukti ini masih dikosongi dulu, karena nanti ngelinknya di data 1 ini ya, di data 1 ini. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya. Untuk membuat nomor buku ini atau nomor bukti ya. Ini nomor buku ini adalah maksudnya nomor kwitansi. Nomor kwitansi ini adalah mengambil di data 1. Yang print 5 ini abaikan dulu, langsung masuk ke data 1. Nah, data 1 ini kita buat mulai dari atas sampai ke bawah. Ini kita buat yang pertama adalah nomor urut, kemudian garis miring, kemudian paut, kemudian titik, kemudian singkatan dari lembaga. Singkatan dari lembaga seumpama paut contoh ya. Paut contoh, jadi kita buat PC. Nah, ya. Paut percontohan ya, paut percontohan atau paut contoh lah, paut percontohan. Ini kita buat seperti ini. Nah, terus ya ini dibuat sama semua, nggak apa-apa ya. Ini dibuat sama semua sampai ke bawah, tapi yang menjadi nomor urutnya itu adalah yang di depan ini ya. 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah sampai 26. Ini kan belum berubah ya, masih BU semua. Gampang untuk merubahnya, cukup pakai ini aja. BU ini dirubah. Sudah berubah semua ya. Jadi gampang untuk merubah ininya. Yang penting nomor depannya ini sudah urut ya. Sudah urut. Kemudian untuk ini, untuk pembelian jumlah pembelian ini adalah mengambil dari
print 4 ini ya, mengambil dari print 4 secara otomatis, mengambil dari print 4. Kemudian untuk ini sudah sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya, yang ada di print 4 ini, yang ada di print 4 yang direkap ini sudah sesuai. Kemudian untuk tanggal, ini adalah tanggal pembelian. Jadi tanggal pembelian ini teman-teman menentukan honor guru. Honor guru kan dibayar dalam waktu 6 bulan. Jadi per bulannya itu harus ada honor guru. Honor kepala ya. Honor kepala dan honor guru. Ya. Ini adalah pembayarannya setiap awal bulan. Pembayarannya setiap awal bulan. Jadi Januari ditulis tanggal 1 Januari 2022. Kemudian bulan 2 ini juga ada honor kepala dan honor guru. Tetap tanggal 1 bulan 2. Kemudian bulan 3 juga sama, ada honor kepala dan guru. Tanggal 1 bulan 3 dan seterusnya. Kemudian paket data internet ini juga sama. Paket data internetnya adalah dibayar selama 6 bulan kan. Artinya kita belanja pakai data internet itu selama 6 bulan. Jadi pembeliannya ini juga setiap bulan. Bulan pertama setiap tanggal 2 ya. Setiap tanggal 2 bulan pertama itu ada pakai data internet. Kemudian bulan kedua, ini tanggal 2 bulan 2 ini juga ada pakai data internet. Kemudian ini tanggal 2 bulan 3 ini ada juga. Bulan 4 juga ada dan seterusnya. Kemudian kita lihat di print 4 pembelian-pembelian yang lain seperti ATK dipasangin, ATK dipasangin, tinta print dan APE buku paket pembelajaran adalah dibeli dibeli satu kali ya. Beda dengan honor kepala, honor guru atau pakai data internet itu dibeli setiap bulannya. Kalau dibeli hanya satu kali itu teman-teman cukup masang satu tanggal saja, kapan belinya satu kali sudah cukup ya. Gampang. Sudah selesai yang ini ya. Ini sudah selesai, tanggal sudah selesai, jumlah ini juga otomatis ngeling ke print 4 ini, dan nomornya sudah jadi juga dibuat ya, nomornya sudah dibuat. Nah, setelah itu masuk ke print 4. Untuk pengisian ini, pengisian nomor buku kwitansi ini ya, nomor kwitansi ini teman-teman bisa melihat di data 1 ini ya. Contohnya kayak ini ya, buku paket pembelajaran. Jadi cukup diklik di sininya, kemudian sama dengan, kemudian masuk ke data 1 dan kita cari buku paket pembelajaran. Buku paket pembelajaran dibeli di bulan apa? Nah, ternyata dibeli di bulan 6 ya. Di bulan 6, tanggal 7 bulan 6. Ini nomor kwitansinya adalah 22. Nah, diklik 22, kemudian diklik enter. Maka secara otomatis masuk ya. Kemudian contohnya lagi yang ini ya, APE. APE ini. Pembelian APE sama dengan, kemudian masuk di data 1, kemudian cari APE, pembelian APE ini ya, penyediaan alat permainan edukatif atau APE ya. Ini dibeli tanggal 11 bulan 6 ya. Jadi langsung klik di nomornya ini, nomor kwitansinya, nomor kwitansi 23, kemudian di enter. Dan seterusnya ke bawah seperti itu. Gampang kok teman-teman. Aduh, tersernak tidak. Ya, tidak keluar cak mejuran. Selanjutnya ini masuk ke data 2. Masuk ke data 2 ini
Ini adalah data apa ya, kumpulan data yang nantinya akan masuk ke kwitansi. Ya, kumpulan data yang nantinya akan masuk ke kwitansi. Jadi di data 2 ini adalah mengumpulkan beberapa data dari print 1 dari print 4 ini ya, dari print 4 karena memang rekap dari print 4 dan data 1 dikumpulkan ke data 2 untuk dimasukkan ke kwitansi. Caranya bagaimana? Kita lihat data 2. Kalau untuk ini ya, kalau untuk nomor bukti ini secara otomatis ini sudah terkoneksi ya, sudah ngelink. Kemudian yang ini juga otomatis ya. Kemudian yang jumlah uang ini juga otomatis ya, ngelink. Ya ini ngelink ya, ini ngelink jadi otomatis muncul sendiri. Ini ambilnya di ini ya, seperti ini ya, seperti yang di sini. Ini ambilnya di data 1. Jadi ini nggak bisa artinya nggak bisa diketik manual. Cukup di data 1 kita ketik ya, data 1 kita ketik, kemudian di data 2 itu akan muncul sendiri. Nanti lagi ya. Jumlah uang juga sama, otomatis muncul. Honor kepala, honor kepala. Untuk pembayaran ini juga sama, otomatis muncul sendiri. Kemudian di tanggal pelunasan ini juga sama, otomatis muncul sendiri. Lunas dibayar tanggal berapa? Nah, ini manual, sebenarnya dibuat otomatis bisa, tapi dibuat manual juga nggak apa-apa. Disamakan saja dengan yang di data 4 ini ya, yang di print 4 ini. Disamakan dengan di print 4 cuma satu tanggal kan, satu hari saja. Jadi disamakan 29 Juni 2022 itu disamakan semua. Nah, yang perlu diketik manual lagi adalah yang menerima. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Anggap honor kepala. Kepalanya siapa? Anggap si A gitu ya. Si A. Kemudian honor guru siapa? Honor guru Siti. Siti. Kemudian pakai data internet. Yang jualan siapa namanya? Yang jualan seumpama Romli. Nah, dan seterusnya ke bawah ya. Nah, artinya ini adalah yang menerima pengeluaran uang yang dibelanjakan itu siapa. Maka di sini kalau sudah lengkap semua seperti ini ya, sudah lengkap nomor 1, 2, 3 ini sudah lengkap ya. Dan ke bawah teman-teman bisa melengkapi sendiri, ini hanya contoh ya. Kalau sudah selesai semua maka masuk ke print 5. Nah, di print 5 ini secara otomatis akan muncul dengan nama-namanya juga. Nah, ini kosong karena belum terisi ya yang menerima. Kalau yang bendahara ini otomatis muncul. Kemudian yang kepala ini juga otomatis muncul. Kemudian yang lunas dibayar ini juga otomatis muncul. Kemudian untuk pembayaran ini juga otomatis muncul. Jumlah uang yang dibayarkan ini juga otomatis muncul. Nomor bukti mulai dari kwitansi yang pertama sampai yang terakhir itu juga otomatis muncul ya. Maka cukup kita ngeprintnya itu untuk melihat kwitansi yang pertama sampai yang terakhir itu cukup klik di sini ya, di kotak ini ya, kotak hitam ini. Ini kotak hitam ini kotak ajaib ini. Klik satu saja sampai langsung berubah semua ini. Nah ini ya, ini lebih lengkap tadi. Nah ini yang nerima kepala A sesuai dengan A, sesuai dengan data 2. Ini ya yang nerima A. Nah, nomornya ini nomor bukti kita cocokkan ya. Nomor bukti nomor 1.
Nomor 1, jumlah uang yang dikeluarkan 500 ya. Kemudian untuk pembayaran honor kepala dilihat di sini untuk pembayaran honor kepala. Kemudian lunas dibayar tanggal 29 Juni. Jadi di sini juga tanggal 19 Juni. Pembeliannya 1 Januari atau pembayarannya ya, anggaplah ini dihutang ya, dibayar dulu. Dibayar tapi pakai uang hutang lah. Tanggal 1 Januari. Jadi kita lihat. Nah, ini ya, tanggal 1 Januari 2022. Kemudian bendahara ini otomatis ya. Kepala juga otomatis, yang nerima ini juga otomatis. Kita lihat ini yang nerima A, di sini juga A, seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat di nomor 2. Maka secara otomatis semuanya berubah ya. Seperti nomor bukti, ini langsung berubah jadi nomor 2. Seperti ini juga, ini nomor 2 ya. Kemudian jumlah uang yang terbayarkan 900 ya. Di sini juga 900. Kemudian untuk pembayaran apa? Di sini tertulis honor guru. Di sini juga honor guru. Jadi sesuai dengan urutannya ini ya. Semua sesuai dengan urutannya ini. Kemudian ini juga sama. Ini dibayarkan tanggal 1 Januari. Nah, yang nerima ini juga langsung muncul Siti, karena di sini ditulis Siti ya. Seumpama di sini ditulis apa ya? Ditulis Romli seumpama ya. Romli. Romli kok sama ya? Ditulis siapa ya? Ahmad. Ahmad. Ditulis Ahmad. Gurunya ada yang namanya Ahmad juga. Maka di print 5 ini secara otomatis akan berubah menjadi Ahmad yang nerima. Jadi teman-teman enak, tinggal ngeprint saja. Ngeprint nomor 1 langsung, ngeprint nomor 2 ya. Ngeprint nomor 3 gitu. Oh, ternyata ada yang perlu direvisi di kwitansi nomor 5 seumpama ya. Ya tinggal diketik 5 saja, di print ulang nomor 5. Jadi lebih enak untuk teman-teman ngeprintnya. Nggak bisa direvisi kemudian di print nggak usah di print semua, tapi di print langsung di halamannya dan tidak berat di laptopnya, karena memang yang tampil itu hanya 1 halaman saja ya. 1 halaman. Biasanya kan kalau kwitansi harus ditampilkan semua sejumlah berapa ini ya? Sejumlah 26 harus tampil semua, diketik semua itu ya. Itu kadang error laptop kita, karena memang harus menampilkan sebanyak 25 file, 25 halaman. Tapi kalau ini cukup 1 halaman, teman-teman cukup ngeklik di sini mau halaman berapa, halaman 10. Nah, saya otomatis nanti halaman 10 muncul, kemudian teman-teman tinggal ngeprint gitu aja. Kayak kata, oh ada yang perlu direvisi. Oke, cukup sekian untuk tutorial pembuatan SPJ versi Jrengih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk menunjang video kami dalam pembuatan video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau langsung telepon, langsung menghubungi pihak yang terkait. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.